Pendekatan probabilitas berikutnya adalah pendekatan frekuensi relatif, yang merupakan probabilitas empiris berdasarkan percobaan sebelumnya, yang probabilitasnya diartikan sebagai frekuensi relatif berapa kali sebuah peristiwa telah terjadi dalam sebuah percobaan yang sangat besar, sehingga probabilitasnya dinyatakan dengan formula sebagai berikut ini. Probabilitas peristiwa A adalah rasio antara banyaknya peristiwa A yang telah terjadi dibagi banyaknya percobaan atau trial yang dilakukan. Konsep ini didasarkan atas law of large number yang menyatakan bahwa dengan percobaan yang sangat besar, maka probabilitas empiris dari sebuah peristiwa akan semakin mendekati nilai probabilitasnya yang sebenarnya. Artinya, bila makin besar trialnya, maka probabilitasnya akan cenderung makin mendekati nilai sesungguhnya. Contohnya, jika dari 1000 lelaki berumur 30 tahun, ada 3,02 orang yang wafat dalam setahun, maka probabilitas lelaki umur 30 tahun akan wafat dalam periode setahun itu adalah 0,00302. Besaran ini yang digunakan dalam penentuan premi asuransi jiwa. Kita lanjutkan. Pendekatan probabilitas yang ketiga adalah subjektif. Sesuai dengan namanya, probabilitas ini didasarkan atas pendapat subjektif sehingga dapat berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Pendekatan subjektif ini digunakan ketika terlalu sedikit atau bahkan tidak ada informasi terdahulu yang dapat digunakan untuk menetapkan probabilitasnya. Dalam penetapannya digunakanlah berapapun informasi yang tersedia, termasuk misalnya menggunakan ingatan atau pengalaman terdahulu. Seseorang membeli lotre karena ada harapan bahwa dirinya akan memenangkan lotre yang dibelinya. Miliaran dolar dibelanjakan orang untuk membeli polis asuransi kebakaran, karena orang meyakini bahwa probabilitas bangunannya akan terbakar bukan nol. Dalam keseharian kita menggunakan pengalaman dari perjalanan hidup untuk membuat keputusan atas hal-hal baru. Seorang penasihat bisnis terkadang juga menggunakan pengalaman subjektifnya akan probabilitas peristiwa. Misalnya, memperkirakan bahwa sebuah produk baru atau film baru akan disambut antusias oleh konsumennya. Mari kita lihat sebuah contoh ekstrim. Bagaimana kita akan menyatakan probabilitas mahasiswa FEB 2020 akan lulus dalam 8 semester. Pengalaman saya dengan kelas mereka menyatakan bahwa probabilitasnya akan sangat besar. Barangkali kita juga bisa bertanya, berapa probabilitas bahwa Anda akan menikah sebelum usia 30 tahun misalnya? Saya barangkali mengatakan bahwa probabilitasnya tidak terlalu besar. Baiklah, kita akan berpindah topik. Nomor 3 adalah operasi dalam probabilitas. Operasi pertama adalah probabilitas gabungan dua peristiwa. Tidak ada yang baru di sini. Kalau kita lihat bahwa penjumlahan A iris B itu dihitung 2 kali, maka atas penjumlahan keduanya dikurangi irisan mereka. Operasi kedua sesungguhnya merupakan bentuk khusus dari yang pertama, ketika B adalah komplement dari A. Formulanya sesungguhnya sama, namun pada kasus irisan A dan komplementnya menghasilkan himpunan kosong, sehingga probabilitasnya dari irisan A dan komplement A adalah 0.
Yang ketiga dibaca probabilitas A dengan syarat B. Merupakan rasio dengan penyebut adalah probabilitas B. Di sini peristiwa B terjadi terlebih dahulu, barulah terjadi peristiwa A. Kemudian ada aturan 3B, yaitu probabilitas B dengan syarat A. Nah, kebalikan yang sebelumnya, di sini peristiwa A terjadi dahulu, baru diikuti oleh peristiwa B. Perhatikan bahwa sekarang rasionya mempunyai penyebut probabilitas A. Kita bisa menyimpulkan bahwa pada probabilitas bersyarat terdapat rasio dengan pembilang adalah irisan keduanya dan penyebut adalah yang menjadi persyaratan. Hal ini akan diperjelas ketika kita membahas probabilitas bivariat. Ada kata kunci, yaitu bahwa conditionality itu membatasi ruang sampel. Dengan syarat A, maka ruang sampelnya dibatasi hanya dalam A. Demikian pula adanya dengan syarat B, berarti peristiwanya dibatasi hanya dalam B, tidak lagi dalam S. Sehingga ada pembilang atau pembagi sebesar probabilitas persyaratannya. Kemudian ada nomor 4 yang tak lain adalah penulisan ulang nomor 3A dan 3B. Bagian pertama nomor 4 adalah penulisan ulang 3A dan bagian akhirnya itu adalah penulisan 3B dengan memindahkan penyebut ke atas. Bila probabilitas A iris B adalah probabilitas A syarat B dikali probabilitas B, atau probabilitas A iris B adalah probabilitas B syarat A dikali probabilitas A, maka dikatakan bahwa A dan B adalah dependent atau statistically dependent. Untuk menjawab apa itu makna dari statistically dependent, saya akan menjawabnya bahwa A dan B is statistically independent jika probabilitas A iris B sama dengan probabilitas A kali probabilitas B, karena probabilitas A syarat B sama dengan probabilitas A dan probabilitas B syarat A sama dengan probabilitas B. Pendek kata, ketika persyaratannya tidak berpengaruh sehingga probabilitasnya tetap, maka mereka akan independen. Sekarang mari kita lihat contoh. Silahkan dicermati, ada 40% yang mendaftar mengikuti kelas membaca dan 50% mendaftar matematika. Nah, perhatikan ini. Dari yang mendaftar kelas membaca, 30% mendaftar kelas matematika. Artinya, 30% itu adalah di antara yang mendaftar membaca. Silahkan Anda pause sejenak video ini untuk membaca karena saya akan segera melanjutkannya. Mari kita jawab. Pertama, analisis soal. Ada peristiwa atau ada dua peristiwa, sehingga mari kita asumsikan bahwa A adalah kelas membaca dan B, sehingga probabilitas A adalah 0,4 dan B adalah kelas matematika sehingga probabilitas B 0,5. Dengan definisi A dan B di atas, maka probabilitas B syarat A adalah 0,3. Perhatikan bahwa yang 30% adalah yang mendaftar matematika, peristiwa B. Baiklah, pertanyaan A, berapa probabilitas A iris B? Pertanyaan B, berapa probabilitas A dengan syarat B? Karena dari yang mendaftar matematika,
berapa yang juga mendaftar membaca. Jadi pertanyaannya adalah berapa probabilitas yang mendaftar membaca given matematika. Pertanyaan C, berapa probabilitas A atau B? Karena sekurang-kurangnya satu di antaranya. Dan pertanyaan D, apakah A dan B independen? Soal A, kita panggil aturan 4, sehingga hasilnya adalah 0,12. Soal B, kita panggil aturan 3A, dan menggunakan hasil yang diperoleh pada A, sehingga menghasilkan 0,24. Kemudian untuk soal C, kita panggil aturan 1, sehingga hasilnya adalah 0,78. Dan untuk soal D, kita panggil aturan 5, kita periksa, ternyata probabilitas B syarat A tidak sama dengan probabilitas B, maka persyaratan A itu berpengaruh sehingga A dan B bukan statistically independent atau mereka adalah dependent. Baiklah, mari kita berpindah topik.